Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saudara-saudari, mengenai hukum membalaskan kejahatan dengan kebaikan, tentu sebagai orang yang percaya kita telah mengetahuinya. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan, yaitu meneladani Yesus Kristus. Sebagaimana Ia tetap mengampuni sekalipun Ia dalam kesakitan untuk menjalani hukuman yang Ia tidak pernah lakukan, demikian juga hendaknya umat Tuhan mampu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu pembalasan yang harus kita lakukan dalam menanggapi kejahatan adalah memberkati mereka. Mungkin ada dari kita yang berkata, "Enak sekali hidupnya, udah dia yang berbuat kesalahan, dia pula yang diberkati." Atau mungkin perasaan kita tidak sudi untuk memberkati orang-orang yang berbuat kejahatan. Pemikiran yang demikian adalah salah. Salah satu keuntungan ketika kita memberkati orang yang berbuat kejahatan adalah kita diberkati. Loh, bukankah mereka yang kita berkati? Kenapa jadi kita yang kena berkat? Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu juga akan ditambahkan lagi kepadamu. Markus 4 ayat 24. Jika kita mengacu pada perkataan Yesus Kristus ini, kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu juga yang akan ditimpahkan kepada kita. Bahkan berlipat kali ganda. Maka jika kita memberkati orang, tentu kita pun akan terberkati. Bukan hanya sebagaimana yang kita ucapkan pada orang tersebut, tetapi justru berlipat-lipat. Saudara-saudari, mengucapkan berkat kepada orang yang kita tidak sukai memang tidaklah mudah. Apalagi ketika hati kita sedang panas atau emosi. Boro-boro memikirkan berkat
yang ada dalam pikiran hanya caci maki kepada mereka. Tetapi nats kita berkata untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk menyatakan berkat Tuhan kepada semua orang. Inilah yang harus kita ingat jika kita sama dengan dunia ini, lalu mengapa kita mencari kehidupan kekal? Bukankah dunia ini tidak memikirkan kehidupan yang kekal? Maka jadilah orang yang berbeda. Sekalipun kita hidup di dunia ini, namun sikap, perilaku, dan iman kita bukanlah untuk hal-hal dunia, namun untuk kehidupan yang kekal. Maka jadilah berkat bagi semua orang, agar kita pun menerima berkat Tuhan. Amin. Segala syukur dan hormatku hanya kepadamu, ya Tuhan, awal dan mula kehidupanku. Ketika ragaku terjaga dari tidur, aku menyadari bahwa sesungguhnya telah Engkau berikan kehidupan bagiku. Dalam samar langit menanti terang, telah terdengar suara kesibukan menuju aktivitas. Tetapi tubuh, jiwa, dan rohku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, agar jari jemarimu menggenggam batin ini. Jika badai datang, maka hatiku yakin sayap kasih-Mu menaungiku. Jika ketakutan datang, maka tempatkan aku di ampuan-Mu. Semoga hari ini aku berkarya dengan tenang, sehingga amarah tidak mengikat pikiran dan hatiku. Maka dengan pasti aku berdiri dan melangkah untuk menunaikan perutusan-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.